يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصرف أم العلوم والنحو أبوها. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن وأفصح اللسان كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر، تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita mempelajari at-tasrif fi'il madi dari bentuk sighah fi'il madi dengan beberapa tasrif, di antaranya bina sahih, kemudian masuk pada bina mu'tal yang masih dibahas dalam tahapan misal, wawi, ya'i, kemudian ajwaf. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menuntaskan tasrif fi'il madi yang berkenaan dengan tasrif fi'il madi dalam bentuk bina naqis, wawi atau ya'i. Maka perhatikan pembahasan kita, yakni fi'il madi dalam bentuk tasrif mu'tal akhir naqisun bil alif. Bentuk akhir daripada mu'tal naqis diakhiri dengan alif. Perhatikan bentuknya, yakni fathatun muqaddaratun fi akhiri, fathah yang dikira-kira di akhirnya. Seperti contoh sa'a. Sa'a bentuknya adalah dikira-kira huruf akhirnya. Huruf terakhir adalah alif, maka fathahnya disebut dengan muqaddaratun fi akhiri. Sama juga bentuknya sa'ata, aslinya sa'ayata, maka bentuknya juga dikira-kira di akhirnya. Selanjutnya masuk pada fathatun zahiratun fi akhiri, fathah yang jelas di akhirnya. Jadi contoh huma mudzakkar, bukan muannas, tapi mudzakkar di sini bukan muannas karena bentuknya menjadi sa'aya. Sa'aya, dan dimunculkan asal daripada alif itu sendiri. Selanjutnya masuk pada dhammatun muqaddaratun fi akhiri, dhammah yang dikira-kira di akhirnya, yakni bentuk daripada sa'au, karena bentuknya adalah sa'ayu, maka dhammah dikira-kira, bukan diwujudkan dalam bentuk yang zahir. Selanjutnya ketika dia bersambung dengan fi'il madi dengan dhamir, bukan dengan fi'il madi, dengan dhamir yang mutaharrik, yakni dari dhamir hunna sampai nahnu, yakni sakinatun fi akhirih, dimunculkan alifnya dalam bentuk asalnya, yakni alif itu asalnya apa? Kita mengetahui alifnya dari fi'il mudhari atau dalam bentuk masdarnya. Sekarang alif dalam sa'a ini asalnya adalah ya atau waw, maka kita mengetahui daripada masdarnya, yakni sa'a yas'a sa'yan. Perhatikan hunna sa'aina, perhatikan munculnya alif ini menjadi ya, karena kita mengetahui asalnya alif ini adalah ya di masdarnya, yakni dalam bentuk sa'a yas'a sa'yan. Sa'aina sukun, kemudian anti sa'aiti, kemudian anta sa'aita, antuma sa'aituma, antuma sa'aituma, antum sa'aitum, antunna sa'aitunna, antum sa'aitum, kemudian ana sa'aitu, kemudian nahnu sa'aina. Maka inilah bentuk daripada sukun fi akhiri. Kemudian masuk pada fi'il madi mu'tal akhir naqisun bil alif, bil wawi, naqis bil wawi. Perhatikan kalimatnya fathatun zahiratun fi akhiri, fathah yang jelas di akhirnya. Seperti contoh sarwa, fathah zahirah fi akhirih, fathah yang jelas di akhirnya. Sarwa juga sama, sarwa, fathah zahirah fi akhiri. Sarwata, fathah zahirah fi akhiri. Kemudian masuk pada bentuk dhammatun muqaddaratun fi akhirih, dalam bentuk apa? Saru. Saru asalnya adalah sarwu, fa'ulu. Akan tetapi waw
yang menjadi bagian dari huruf illat dibuang, kemudian menyisakan wawul jamaah. Maka dhammah di sini bukan bagian daripada harokat aslinya, karena harokat aslinya sudah terbuang bersama dengan huruf illatnya. Kemudian masuk pada bentuk sakinatun fi akhir, sukun di akhirnya. Saruna, saruti, saruta, sarutuma, sarutuma, sarutunna, sarutum, sarutu, saruna. Inilah sakin fi akhir. Kemudian masuk pada fi'il madhi mu'tal akhir nakis bil ya. Beri contoh apa? Contoh nasiyah. Fathatun dhahiratun fi akhir, nasiyah. Juga nasiyah sama. Nasiyata juga sama, mudzakkar muannas, muannas mudzakkar muannas, yakni musanna mudzakkar, musanna muannas. Kemudian dhammah muqaddara fi akhirih nasu, yang aslinya nasiyu, nasiyu. Kemudian dihilangkan huruf illatnya, kemudian huruf illat tersebut menjadi bagian daripada dhammah muqaddara fi akhirih karena hilang bersama dengan ya, yakni ya itu yang berbentuk daripada bentuk huruf illatnya. Kemudian masuk pada sukun fi akhirih, yakni kalimat nasina, nasiti, nasita, nasituma, nasituma. Kemudian nasitunna, nasitum, nasituh. Ini bukan nasitunna, nasitu. Kemudian terakhir nasina. Inilah tasrif dalam bentuk fi'il madhi dan sudah kita menuntaskannya secara keseluruhan. Maka seluruh tasrif fi'il madhi, baik yang sahih ataupun yang mu'tal, maka disesuaikan seluruhnya dalam standar tasrif yang sudah kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu, yakni pertemuan yang kemarin dengan pertemuan yang hari ini. Maka seluruh standar tasrif fi'il madhi disesuaikan dengan tasrif apa yang sudah kita bahas bersama. Perhatikan at-tatbiq fit tamrin. Iti misalan wahidan mimma istata'ta fil jumlatil mufidah. Berikan satu contoh mu'tal nakis alif, mu'tal nakis ya dalam sebuah jumlah mufidah. Silakan antum kerjakan pada tasrif fi'il madhi dalam mu'tal naqis ini pada hari ini. Jangan antum tunda. Insyaallah antum akan mengerti dengan baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan daripada pembahasan sighah dalam bentuk fi'il mudhari'. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا